Ya, silahkan. Mengawali. Dimulai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa terima kasih Agandira yang sudah berani memimpin berdoa ya. Semoga pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dan berkah ya. Nah, hari ini kita akan belajar PAI. Silahkan Ustadz Fajar. Terima kasih Ustazah Susan. Alhamdulillah anak-anak. Hari ini insya Allah kita akan belajar PAI. Ada yang tahu materi hari ini tentang apa? Ayo, tadi sudah ada yang bertanya padahal ke Ustazah. Tentang PAI. Tentang PAI. Ya, ada yang tahu tidak halaman berapa? Ya, Halaman berapa? silakan boleh dibuka ya untuk halamannya, halaman 33. Halaman 33. Halaman 33, Nak. Ya, boleh dibuka ya. Untuk di buku paketnya halaman 33. Hapus sudah. Ya, baik. Halaman 33. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Berapa? Halaman 33. 33. Berapa Meli ya? Melila. Cepat Mang Melinya. Saja, Ustaz boleh sering saja. Silakan sebentar ya. Mana? Sudah terlihat, Ustadz? Alhamdulillah sudah. Belum. Oke. Semuanya anak-anak sudah terlihat ini? Sudah. Ya. Oke. Sudah. Sudah. Baik. Satu lagi. Baik, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, menunjukkan perilaku bersyukur. Oh, ada yang tidak ada bukunya? Pokoknya lihat itunya simpan dulu kan nanti juga mainin. Enggak. Oh iya, Ustaz lupa belum bertanya kabar ya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk bukunya di halaman 33. Gak ada bukunya. Nggak ada bukunya. Siapa yang belum ada bukunya, Nak? Alhamdulillah. Juno, kemarin bukunya sudah ada bersama buku tematik. Coba ditanyakan ke Bunda. Gak ada bukunya di Ibu. Ya, ini sedang dipersiapkan ya. Yang sudah ada bukunya, boleh dibuka halaman berapa, Ustadz? 33 ya? 33 Ustaz ya. Ya, dibuka halaman 33 ya? Sudah. Sudah, ya. Baik. Sudah bisa dilanjut? Ustazah bukunya ketinggalan. Ya. Baik, tidak apa-apa ya. Sambil menyimak PowerPoint yang Ustaz tampilkan ya.
Bisa next ke slide selanjutnya saja. Ya. Ya kan nggak tahu ibu PR-nya apa. Hello Kiss. Halo, saja. Acak. Baik, di sini materinya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Jadi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, siapa yang menciptakannya? Ada yang tahu? Allah. Allah. Ustaznya nggak ada gambarnya. Mana hitam Gimana? semua? Iya. Oh, tadi burungnya terbang. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Gerak. Masih 21 orang. Udah 22. Saja boleh di-play videonya saja. Ya, ini sudah di-play. Langsung saja ke tengah. Ada. Bagaimana Ustadz? Suaranya Nah. tidak terdengar? Nah, sudah. Terdengar. Ada saja. Terdengar. Oke, kita akan Baik. menyaksikan dulu video ya. Ya. Kita akan play sekarang Ustadz. Ya, silakan saja. Ya, sebentar. Anak-anak boleh di-mute dulu ya. Aku sudah di-mute. Saja langsung ke yang tengahnya. Nah, videonya. Tidak cepat. Ya, cukup saja. Ya, gimana Ustadz? Sudah cukup? Ya, cukup. Ya. Next ke slide selanjutnya. Baik, anak-anak tadi sudah diputar videonya ya sama Ustazah Susan. Nah, apa tadi yang terlihat dalam video tersebut? Kereta. Terus apa lagi? Pohon-pohon. Pohon-pohon. Apa lagi? Lumpur. Lumpur-lumpur. Apa lagi? Ubur. Apa lagi? Jagung. Kereta. Kereta. Ada pohon-pohon, gunung. Rumput-rumput. Rumput-rumput, ada sungai. Nah, itu semua yang tadi dilihat oleh anak-anak sekalian, itu semua ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai anak muslim yang baik, tentu kita semua wajib bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah tersebut. Nah, bersyukurnya dengan cara apa? Tadi kita sudah melihat ya, pohon-pohon, kereta, gunung, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, kita harus bersyukur dengan ciptaan Allah tersebut dengan cara apa? Dengan cara menjaganya. Ya, dengan cara menjaganya.
Contoh misalkan menjaga pohon atau lingkungan di sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah, dengan cara kalau kita kebiasaan sehari-hari ya dengan cara BRTT atau bersih, rapi, tertib, teratur di rumah, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam. Terus misalkan Ustadz, itu kereta kan manusia yang menciptakannya, betul. Kereta manusia yang menciptakan, pesawat manusia yang menciptakan. Tapi manusia siapa yang menciptakan? Nah, ada yang lebih hebat dari manusia, yakni Allah yang menciptakannya. Jadi sehebat apapun manusia, misalkan menciptakan pesawat terbang, menciptakan robot, menciptakan motor, mobil. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat hebat dan terima kasih. Ustadz. Ya, tadi mungkin Ustadznya terkendala jaringan ya. Nah, di sini bisa terlihat nggak ini? Kira-kira ada gambar apa yang Ustadznya tunjukkan? Gambar gunung. Gambar gunung. Salju dan gunung. Oh, ada saljunya. Oh, benar nih, ada saljunya. Coba kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar gunung di mana? Di salju. 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 Bukan. Gunung Everest. Wah, Gunung Everest. Di Antartika. Siapa yang sudah pernah ke Gunung Tangkuban Perahu? Ada yang sudah ke Gunung Tangkuban Perahu? Itu di bawahnya. Itu di bawahnya bukan salju, tapi kawah. Tapi ini adalah kawah ya. Nah, ini dihasilkan dari perut bumi. Pokoknya kalau misalkan anak-anak ke gunung, anak-anak bisa mencium bau seperti bau kentut. Tapi itu iya, itu dari kawah gunung. Nah, kemudian selanjutnya nih, yang tengah kira-kira gambar apa? Sungai. Waalaikumsalam Ustazah Susan. Iya, waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah Ustadz Fajar sudah bergabung kembali nih. Sepertinya terkendala jaringan Ustadz ya? Betul, Ustazah. Oh iya, tidak apa-apa Ustadz. Ini anak-anak Mohon maaf ya. Gambar dulu. Ya. Masya Allah. Nih. Nah, kalau orang udah meninggal, di kulitnya semuanya. Nah, di sini ada gambar pohon, ada gambar sungai, ada gambar pantai. Tentunya semua gambar-gambar ini atau pohon, sungai ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah. Wa Ta'ala. Kita sebagai anak muslim yang baik tentunya wajib bersyukur atas anugerah Allah tersebut yang telah berikan kepada kita ya, dengan hadirnya sungai, dengan hadirnya gunung, dengan hadirnya pepohonan yang tumbuh di sekitar kita, kereta-kereta, betul yang tadi ya, kita harus mensyukurinya dengan hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Cara bersyukurnya seperti apa, Ustadz? Misal ada pepohonan, ada tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita jaga dengan baik. Jika daunnya berguguran, kita bersihkan, kita rapihkan. Nah, itu salah satu contoh syukur kita terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Silakan next selanjutnya, Ustazah Susan, slide selanjutnya.
slide selanjutnya. Nah, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memperhatikan dengan melihat sekeliling kita. Misalkan ya, di rumah tuh tentu saja tidak hanya polos begitu saja, pasti yang di samping rumahnya ada pegunungan, ada sungai, atau ada misalkan yang ada rel kereta, ada kereta. Itu semua tidak jadi begitu saja. Tentunya itu semua ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ini ya di gambar, ini ada kereta. Kereta tidak ujug-ujug ada begitu saja gitu ya. Tidak tiba-tiba ada begitu saja. Tentunya kereta ada karena ada yang membuatnya atau karena ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan kereta? Yaitu manusia. Nah, manusia yang hebat yang bisa menciptakan kereta ini tentunya mempunyai kelebihan ya. Diberikan kelebihan untuk berpikir sehingga menghasilkan sebuah kereta ini. Nah, manusia yang hebat ini diciptakan juga oleh siapa? Oleh yang maha hebat dari segala yang hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide selanjutnya, Ustazah. Nah, ini di hadapan kita juga ada gambar buah mangga ya. Gambar buah mangga juga, atau mangga, atau salah satu sayuran atau salah satu buah yang ada di hadapan kita tidak tiba-tiba ada. Itu semuanya ada yang menciptakan, yaitu yang menciptakannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh perilaku meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ya ada gambar yang sedang sholat, yang sedang berdoa, ada yang sedang baca Quran. Nah, ini salah satu contoh jika kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menciptakan segala sesuatu. Kenapa kita harus sholat? Karena salah satu bentuk syukur kita atau ibadah kita kepada Allah yang menciptakan kita. Di sini misalkan Ustaz lihat ya, ada Al-Hafidh, Masya Allah sempurna tuh. Ada matanya, bisa melihat dengan sempurna, bisa melihat atau bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ada mulutnya bisa berbicara dengan baik. Ada telinganya bisa mendengar dengan baik. Itu semua sempurna penciptaannya, aku yakin hanya Allah yang menciptakan. Jadi tidak tiba-tiba ada begitu saja. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ustaz, apa bedanya ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Pada dasarnya, semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Manusia hanya perantaranya saja, hanya jalannya saja. Contoh, tadi membuat kereta atau membuat buku, itu semua tidak lepas dari izin Allah, ya. Jadi diberikan pengetahuan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Al-Quran siapa yang ciptain? Kalau Al-Quran itu perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah. Seperti itu.
Selanjutnya halaman 36 ya. Al-Khaliq atau Allah yang Maha menciptakan. Di sini ayatnya wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Jadi Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, yang artinya dari surat tadi, dialah Allah yang Maha Menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang menyerupai, yang mempunyai nama-nama yang indah. Seperti itu. Jadi semuanya ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini contoh perilaku mensyukuri Asmaul Husna-nya Allah atau salah satu nama Allah Al-Khaliq, yaitu Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Contoh, tadi Ustadz sudah sebutkan ya, ada kakak Hafid yang mempunyai mata yang sempurna, bisa melihat kedua, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai telinga yang normal dengan pendengarannya. Nah, itu salah satu bentuk ciptaan Allah yang sempurna. Nah, manusia juga harus mensyukurinya. Dengan cara apa mensyukurinya? Mensyukurinya dengan cara menggunakan tubuh tadi yang Allah berikan kepada kita, salah satunya untuk beribadah dan berbuat baik. Ya, jadi jangan misalkan Allah berikan kepada kita kekuatan, kita menjahili orang, atau misalkan nih salah satunya lagi Zoom gini, Allah berikan kepada kita tangan yang sempurna dan normal, terus nulis ya, sedang belajar. Nah, itu perbuatan yang kurang baik. Jadi seperti itu ya. Kita sholat 5 waktu daripada kita nggak punya tangan, nggak punya mata, nggak punya mulut. Baik, sebelum dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan? Ya, silahkan. Planet-planet oleh siapa? Planet-planet diciptakan oleh Allah semuanya. Jadi bukan hanya yang ada di bumi ini saja, planet, seluruh matahari yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri tidak ada yang menciptakan karena Allah sudah ada sebelum yang lain ada. Seperti itu. Kalau masjid, kan masjid dibangun atau dibuat sama manusia. Nah, manusia yang menciptakannya Allah juga. Ya. Terus sekarang misalkan ada yang bertanya, Ustadz, ada yang terlahir dengan matanya tidak bisa melihat, ada yang terlahir dengan telinganya tidak bisa mendengar. Berarti Allah tidak adil dong. Oh, tidak. Justru dibalik dengan yang lahir tidak bisa melihat tadi, tidak bisa mendengar tadi, Allah berikan kelebihan atau Allah berikan kekhususan untuk orang-orang yang tadi ya Ustadz sebutkan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Bisa jadi dari pandangannya bisa terjaga dari hal-hal yang kurang baik. Bisa jadi telinganya ketika Allah berikan tidak bisa mendengar, Allah jaga dari hal-hal pendengaran yang tidak baik. Justru itu suatu kelebihan, ya, bukan suatu kekurangan seperti itu. Jadi jangan malu misalkan ada misalkan keluarganya yang tidak bisa berjalan atau gimana. Nah, jangan minder atau jangan malu karena itu merupakan sesuatu kekhususan yang Allah berikan dan nanti insya Allah akan jadi syafaat di akhirat kelak seperti itu.
siapa yang ciptain? Gimana nak? Bisa diulang? Ustadz jaringannya. Malaikat siapa yang ciptain malaikat? Kalau malaikat itu yang menciptakan Allah juga. Namun bedanya malaikat dengan manusia, malaikat itu tidak diberikan nafsu ya. Jadi contohnya gini, misalkan kalau Abian itu pengen mobil, misalkan pengen main, itu salah satu bentuk hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat. Jadi malaikat itu tugasnya ibadah aja kepada Allah itu. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan ada yang kerja, ada yang main, ada yang apa. Nah, kalau manusia beribadah atau bertasbih tugasnya seperti itu kepada Allah tuh. Ya. Surga termasuk neraka itu Allah yang menciptakan. Jadi surga Allah berikan kepada orang yang bersyukur, kepada orang yang selalu beribadah taat kepadanya. Nanti balasannya surga. Ya. Jadi di surga itu tidak bisa dibayangkan lah kalau misalkan A.A. Raihan atau A.A. Syakil sekarang jalan-jalan misalkan ke Mekah umroh. Nah itu pulangnya pasti bisa menceritakan, oh di Mekah tuh ada Ka'bah, di Mekah tuh ada masjid besar. Nah tapi ketika nanti kalau misalkan kita Allah kumpulkan di surga, disuruh menceritakan apa yang menjadi keindahan surga, itu kita tidak akan bisa menceritakan karena saking indahnya surga itu. Nah, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang taat, yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada surga, ada neraka. Nah, neraka bagi siapa? Bagi yang misalkan tidak mau sholat, atau misalkan tidak suka melawan kepada orang tua, misalkan kata ayah atau kata bundanya tuh, abang tolong dong ibu cucikan piring, atau misalkan tolong dirapihkan tempat tidurnya, terus kita menjawab dengan gak mau. Nah itu tidak boleh ya, karena dalam Al-Quran juga fala taqul lahuma uf, ketika misalkan orang tua meminta sesuatu untuk dikerjakan, ya tentunya sesuatu yang baik, maka kerjakanlah. Jangan sampai kita mengucapkan atau sampai marah-marah. Nah itu tidak boleh itu ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Jadi nanti kalau misalkan kita melawan kepada orang tua atau misalkan membentak, nah itu tidak dibenarkan ya di dalam Al-Quran juga. Ada lagi? Ada. Ya, silakan. Mohon maaf ya, Ustadz, karena pakai HP, jadi tidak terlihat semuanya. Mohon maaf. Ya. Jadi kalau yang dipanggil, misalkan. Ya. Mekah. Gimana? Kalau Mekah siapa yang ciptain? Mekah ya Allah juga yang menciptakan ya. Mekah, Madinah, Jakarta, Bandung, semuanya Allah yang menciptakan. Seperti itu. Ya, jadi semuanya, mau planet, bulan, bintang, semuanya Allah yang menciptakan. Siang, malam, ya tidak ada yang luput, semuanya dari penciptaan Allah. Seperti itu. Baik, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yo, siapa yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak, kalau tidak akan bertanya berarti akan ditanya oleh Ustadz ya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, akan Ustadz tanya. Nah ini ada siapa? A.A. Raihan dulu ya, Ustadz tanya. A.A. Raihan, Allah Al-Khaliq
Apa arti dari Al-Khaliq, Nak? Artinya adalah Allah yang Maha Pencipta. Ya, Al-Khaliq itu adalah Allah yang Maha Pencipta. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, pencipta seluruh ya. Syakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang Maha Pencipta bagi seluruh Seluruh apa kira-kira? Seluruh alam semesta. Seluruh alam Alam semesta. Nah, A'abian, pencipta seluruh alam semesta adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teteh Khaila, alam semesta ada karena apa? apa? Alam semesta ini semua ada karena apa? Allah. Ada karena Allah. Allah yang Maha Menciptakan. yang Maha Menciptakan. Masya Allah. Tuh. Aa Azkio. Coba sebutkan salah ciptaan Allah. Dal. Binatang. Masya Allah. Betul. Oh, betul, binatang. Selain binatang, apa lagi? Matahari. Matahari. Teteh Khaira, apa lagi Teteh Khaira? Kira-kira apa lagi ya ciptaan Allah ya? Semuanya. Ya, boleh sebut salah satu. Ya, Teteh Khaira kira-kira apa ya? Manusia. Ayo, kira-kira apa ya? Manusia. Masya Allah, iya betul Manusia. Yang belum, siapa lagi ya? Nah, terakhir nih dari Ustadz pertanyaannya. Sikap salah satu kita meyakini dengan adanya seluruh ciptaan Allah ini, kita dapat berbuat sesuatu yang baik, yakni dengan cara apa? Dengan cara sholat. Dengan cara sholat, berdoa. Sikapnya tadi sudah Ustadz sebutkan ya. Sikapnya apa tadi? Dengan cara beribadah dan bersyukur. Ya, dengan cara bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran kita pada hari ini telah usai ya.
Mohon maaf dari Ustadz karena banyak kesalahan. Mudah-mudahan di lain kesempatan dan dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh untuk dipimpin doa ya oleh satu orang. Ustazah Susan boleh untuk dipilih satu orang untuk memimpin doa. Oke, karena kita akan berdoa, kalau kita berdoa duduknya harus bagaimana ya? Ya, Ustazah Susan. Harus rapi. Aku yang dipilih aja. Suara Ustazah terdengar atau tidak ya? Banget. Terdengar Nampaknya banget. Ustazah Susan. Ya, bentar ya. Suara Ustazah terdengar? Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar PAI ya, Pendidikan Agama Islam, tentang mengenal bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Nah, jadi nanti anak-anak kalau misalkan mendapatkan sesuatu itu adalah dari pertolongan Allah dan atas izin Allah ya. Anak-anak mau sakit, anak-anak senang, itu semuanya dari Allah. Ya, coba sekarang kita akan berdoa nih anak-anak. Perhatian. Duduk siap, gerak. Hap. Masih ada yang goyang-goyang, Ustazah tidak akan mulai berdoanya. Masih ada yang goyang-goyang, coba sekali lagi. Perhatian. Duduk siap, gerak. Masya Allah, kelas 2 Al-Farabi semuanya sudah rapi. Abang Gazi, duduknya rapi, nak? Ustazah akan pilih siapa ya? A Bintang. A Bintang silakan. Boleh memimpin berdoa. A Bintang. A Bintang kemana suaranya ya? Silakan, nak. Mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa terima kasih A Bintang yang sudah berani memimpin berdoa teman-teman. Sekarang kita akan foto bersama. Silahkan yang mau bawa mainan, silahkan ambil mainannya ya dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4/7/4, 4/3/4, 5.